Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Juliandi, NIM 17135293. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Motivasi Siswa SMK 9 Padang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yaitu tentang motivasi siswa SMK 9 Padang jurusan akomodasi perhotelan untuk melanjutkan pendidikan. Latar belakang bisa kita lihat di tabel. Dari tahun 2015 sampai 2017 terdapat pembagian siswa yang melanjutkan pendidikan dan juga memasuki dunia kerja. Dilihat dari data yang ada sebelumnya, sebagai siswa SMK 9 Padang ingin memasuki dunia kerja dikarenakan lulusan SMK memang diperuntukkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Namun, sebagian siswa juga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apa itu motivasi siswa SMK untuk melanjutkan pendidikan. B. Rumusan masalah. Apa saja motivasi siswa SMK 9 Padang untuk melanjutkan pendidikan? Adakah faktor pendorong minat siswa SMK 9 Padang? C. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penulis bisa mengungkapkan variabel penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15.0 dalam menganalisis data, yaitu menentukan uji validasi, membuat tabel distribusi frekuensi, menentukan tingkat presentasi serta tingkat ketercapaian responden. Hasil penelitian deskriptif karakteristik responden menurut jenis kelamin. Terdapat tabel pembagian dari jenis kelamin, yaitu sebanyak 17 orang laki-laki dengan presentasi 38,6%, perempuan sebanyak 27 orang dan 61,4% untuk presentasinya. Jadi total responden yaitu 44 orang dengan presentasi 100%. Baiklah, analisis yang dilakukan yaitu uji validasi, yaitu menentukan valid atau tidaknya suatu pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Analisis ini menggunakan metode korelasi persen, yaitu bisa kita lihat pada tabel dari pertanyaan 1 sampai 6, yaitu indikator minat, terdapat tanda centang 2 bintang dan pada side 2 toiletnya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6 indikator minat yaitu valid. Dan selanjutnya dari pertanyaan nomor 7 sampai nomor 11 yaitu indikator potensi diri, bisa kita lihat juga terdapat di seluruh pertanyaannya centang ada bintang 2 buah dan side toiletnya 0,00 lebih kecil dari 0,005. Jadi pertanyaan nomor 7 sampai nomor 11 adalah valid. Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, nomor 12 sampai nomor 17 yaitu indikator ekspektasi dalam internal yaitu valid juga. Berikutnya untuk eksternal yaitu indikator lingkungan nomor 19 sampai nomor 34 juga terdapat bintang 2 dan 2 side toiletnya juga 0,0. Selanjutnya yang dilakukan yaitu uji reabilitas. Dari tabel output diketahui ada banyak jumlah pertanyaan sebanyak 44 butir pertanyaan dengan nilai cron alpha sebesar 0,931 karena nilai akron batch alpha 0,931 lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa ke-44 item butir angket pertanyaan motivasi siswa SMK 9 Padang adalah reliable atau konsisten. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu analisis deskriptif variabel penelitian, yaitu menggambarkan dari variabel penelitian ini. Satu internal, ada terdapat indikator minat, yaitu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Bisa kita lihat di tabel, terdapat total dari pertanyaannya, mean, median, modus, rank, minimum, maksimum, dan sum.
Dan di indikator potensi diri, yaitu pertanyaan nomor 7 sampai nomor 11, juga kita bisa melihat data yang ada di variabel ini, mulai dari maksimum, minimum, sum, rank, variance, mode, dan median. Dan analisis deskriptif selanjutnya adalah yaitu eksternal dengan indikator lingkungan, yaitu pertanyaan dari 18 sampai 34. Kita lihat juga terdapat mean, modus, varian, dan maksimum minimumnya di sini, menggambarkan variabel dari penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu daftar distribusi frekuensi dan tingkat presentasi. Baiklah, indikator internal yaitu minat, ekspektasi, dan potensi diri. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari hasil 44 responden untuk indikator internal dapat dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan analisis yang dilakukan di program SPSS, yaitu kategori sangat baik menunjukkan sebanyak 0,2,27%, kategori baik menunjukkan sebanyak 34,09%, kategori cukup baik menunjukkan sebanyak 45,45%, kategori buruk menunjukkan sebanyak 18,18%, kategori sangat buruk menunjukkan sebanyak 0,0%. Berdasarkan perhitungan statistik indikator minat, 66-76 berada pada klasifikasi skor menunjukkan kategori cukup baik dengan presentase 45,45%. Dapat kita simpulkan indikator di internal yaitu sangat berpengaruh, cukup berpengaruh untuk siswa memutuskan untuk memasuki pendidikan karena terdapat di kategori cukup baik. Baiklah, selanjutnya yaitu eksternal. Terdapat indikator lingkungan. Dapat kita lihat di tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 44 responden untuk indikator eksternal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kategori sangat baik menunjukkan sebanyak 0,9%, kategori baik menunjukkan sebanyak 20,45%, kategori cukup baik menunjukkan sebanyak 63,63%, kategori buruk menunjukkan 0,6%, kategori sangat buruk menunjukkan sebanyak 0%. Berdasarkan perhitungan statistik indikator minat, 66 sampai 76 berada pada klasifikasi skor menunjukkan kategori cukup baik dengan persentase 63,63%. Jadi, faktor eksternal sangat berpengaruh dalam bagi siswa untuk memutuskan melanjutkan pendidikan karena terdapat di tabel dari hasil statistik di atas terdapat 66 sampai 76 atau presentasi 63 atau 63% cukup baik. Baiklah, berdasarkan analisis frekuensi pada SPSS 15, terhadap hasil dari jawaban 44 orang responden pada pernyataan indikator eksternal cukup baik 63,63% dan pada indikator internal cukup baik 45,45%. Artinya motivasi internal dan eksternal berpengaruh bagi siswa dalam memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya, hasil penelitian ini berdasarkan analisis korelasi yang telah dilakukan diperoleh Psych 2 Toilet 0,00 lebih kecil dari 0,005 dan bertanda bintang 2 di setiap indikator dari variabel penelitian dan total butir pertanyaan dinyatakan valid. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan HO ditolak dan HA dapat diterima karena terdapat pengaruh motivasi terhadap keputusan siswa SMK melanjutkan pendidikan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi hasil penelitian saya. Jika ada kesalahan kata maupun teknis, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.